Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, hati adalah pusat kehidupan manusia. Hati merupakan pusat emosi, pusat pikiran, pusat nalar, keputusan, dan tindakan manusia. Dan apa yang memenuhi hati kita akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Mempengaruhi ucapan kita, mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi tindakan-tindakan kita, mempengaruhi cara kita berelasi dengan sesama, cara kita menyikapi dan menyelesaikan masalah, cara kita bekerja, cara kita melayani, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya firman Tuhan di dalam Amsal ini mengingatkan kepada kita sekalian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Artinya, apa yang kita perlihatkan melalui kehidupan kita sesungguhnya adalah cerminan dari isi hati kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan yang mengajarkan tentang kasih, pengampunan, dan damai sejahtera, maka sikap dan tindakan kita akan menjadi berkat bagi sesama karena hidup kita mencerminkan kasih Kristus. Sebaliknya, jika hati kita dibiarkan penuh dengan kepahitan, kebencian, iri hati atau kemarahan, maka hidup kita akan menjadi batu sandungan, tidak ada damai, dan selalu melihat orang lain dan dunia ini secara negatif dan salah. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjaga hati berarti menjaga apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita, baik informasi-informasi yang kita terima, perkataan-perkataan yang kita dengar, bahkan apa-apa yang kita pikirkan, kita menjadi selektif dan hati-hati. Karena apapun yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita, membentuk kondisi hati kita, apakah semakin membaik atau buruk, apakah semakin rohani atau tidak. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengisi hati kita dengan firman Tuhan, berdoa, membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, setia beribadah, dan mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang membangun. Sehingga yang terpancar dari kehidupan kita adalah karakter Kristus yang membangun, menguatkan, memberkati, dan berdampak bagi sesama. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi refleksi bagi kita apa yang tersimpan di dalam hati kita saat ini. Firman Tuhan atau hal-hal rohanikah, atau kepahitan, kemarahan, dan kegeraman? Adakah yang perlu diserahkan kepada Tuhan? Adakah luka? Adakah sakit hati yang belum kita bereskan? Berdoalah, minta Tuhan menolong supaya hati kita dibebaskan dari hal-hal yang membuat kita sulit bertumbuh secara rohani. Dan sebaliknya, mintalah Tuhan memenuhi hati kita dengan firman-Nya sehingga kita menjadi berkat bagi sesama dan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.